maka tidak diberikan keringanan melebihi 3 malam. Setelah itu mereka harus segera berdamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami yang akan membahas adab-adab yang harus diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab pergaulan sesama muslim di edisi yang ketiga. Pendengar yang budiman, adab selanjutnya yaitu adab yang ke-9 adalah berbaik sangka kepada saudara dan tidak memata-matai mereka. Kita dilarang berburuk sangka karena hal tersebut termasuk perkataan yang paling dusta. Hal ini sebagaimana disebutkan pada sebuah hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berprasangka, karena prasangka itu perkataan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari-cari berita dan memata-matai." Pendengar, maksud larangan prasangka di sini adalah larangan terhadap prasangka buruk. Dalam artian menerima dan membenarkan setiap persangkaan tanpa ada kekhawatiran di dalam hati. Atau maksud prasangka di sini adalah tuduhan yang tidak ada sebabnya, sebagaimana seorang menuduh orang lain dengan perbuatan keji tanpa adanya bukti yang jelas terhadap tuduhan tersebut. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiringi sabdanya dengan berkata, "Dan janganlah kalian memata-matai." Hal itu karena terlintas dalam benak seseorang suatu tuduhan, lalu berusaha untuk memastikannya, kemudian memata-matai dan mencari berita, bahkan mencuri-curi pendengaran. Maka semua hal tersebut dilarang, dan hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Pendengar, termasuk berbaik sangka kepada saudara kita adalah menduga atau mengarahkan perkataan mereka pada persepsi yang baik. Apalagi ada sesuatu yang tidak kita sukai atau bahkan membencinya, maka upayakanlah alasan kemungkinan maksud baik darinya. Misalnya dengan mengatakan, mungkin saja yang dia maksud adalah demikian, mungkin dia menginginkan itu, sehingga kita tidak mendapatkan dugaan yang buruk dari perkataan orang tersebut. Kemudian, adab yang ke-10 dalam pergaulan sama muslim adalah memaafkan kesalahan dan menahan amarah. Ketika kita bergaul bersama orang lain, mau tidak mau kita akan menemukan suatu kekurangan dan perlakuan yang melampaui batas dari sebagian mereka kepada kita, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Maka sikap yang harus didahulukan adalah menahan amarah dan memaafkan orang yang zaliminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-134, "Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
Artinya, ketika kita mendapatkan gangguan dari orang lain yang sampai memancing kemarahan, kita menahan diri untuk membalas gangguan tersebut sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Setelah menahan amarah dan tidak membalas gangguan yang ada, selanjutnya memaafkan perbuatan orang yang berbuat jahat kepada kita, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Sikap memaafkan tentunya lebih sempurna daripada sekedar menahan amarah, karena memaafkan itu meninggalkan pembalasan yang diiringi dengan adanya kerelaan terhadap orang yang berbuat jahat. Nah, sifat seperti ini hanya ada pada seorang yang memiliki akhlak terpuji. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menahan amarah ketika adanya kemampuan untuk marah merupakan suatu perbuatan terpuji yang dijanjikan pahala besar. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mu'ad bin Anas al-Juhani meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu melampiaskannya, niscaya Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, sehingga Allah memberi pilihan kepadanya bidadari mana yang dia kehendaki. Memaafkan kesalahan dan tidak membalas aniaya kepada yang lain bukanlah kelemahan atau bukan pula kekurangan diri kita. Bahkan hal itu merupakan perbuatan yang tinggi dan mulia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang yang memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan saudara kita seiman. Selanjutnya, adab yang ke-11 dalam pergaulan sama muslim adalah tidak saling hasad atau mendengki, tidak saling membenci dan memboikot, atau sikap mendiamkan saudaranya. Adab ini telah dijelaskan sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Sungguhnya Nabi SAW bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslim an yuhajiru akhah fauqa thalathi layal. Janganlah kalian saling membenci dan saling hasad, saling memboikot atau mendiamkan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot atau mendiamkan saudaranya yang lain lebih dari 3 hari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad itu ada 2 macam. Ada yang terpuji dan ada pula yang tercela. Adapun hasad yang tercela adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, dan hal ini merupakan perbuatan zalim, aniaya, dan permusuhan. Sedangkan hasad yang terpuji adalah al-ghibthah, yaitu menginginkan nikmat serupa yang ada pada orang lain tanpa adanya keinginan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Inilah yang dimaksud di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, la hasada illa ala isnatain, rajulun atahu Allahul kitab wa qama bihi ana al-lail wa rajulun a'tahu Allahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 perkara. Seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran dan dia mengamalkannya sepanjang malam, dan seorang yang Allah berikan kepadanya harta dan dia bersedekah dengannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Oleh karena itu pendengar, jangan sampai kita menginginkan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, karena hal itu adalah perbuatan zalim dan benih-benih munculnya permusuhan. Jangan juga kita membenci saudara yang lain, akan tetapi hendaknya saling mencintai dan jangan memboikot
atau mendiamkan saudaranya yang lain lebih dari 3 hari, karena memboikot adalah perbuatan yang haram antara kaum muslimin. Adapun maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, yaitu berinteraksi dan bergaulah dengan pergaulan layaknya saudara, mempergauli saudara kita dengan kecintaan, kelemah lembutan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, menasihati pada setiap keadaan, dan bentuk-bentuk pergaulan baik yang lainnya. Pendengar, memboikot atau mendiamkan selama tujuannya hanya karena membela diri, maka tidak diberikan keringanan melebihi 3 malam. Setelah itu, mereka harus segera berdamai. Namun, jika boikot tersebut karena membela hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memboikot atau mendiamkan orang yang melakukan kemungkaran sampai dia bertobat dari kemungkarannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah memboikot 3 sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang taubatnya mereka. Hal ini tidak ada batasan waktunya. Bahkan kapan saja seorang mendapatkan maksud dari boikot tersebut, maka boikot terputus dan diharamkan. Pendengar, yang perlu diketahui juga, memboikot untuk tujuan memberi pelajaran berbeda-beda penerapannya sesuai keadaan orang yang melakukan boikot, mempertimbangkan kemampuan orang yang boikot, kelemahan, sedikit dan banyaknya mereka. Karena maksud dari suatu pemboikotan adalah memperingatkan orang yang diboikot dan memberinya pelajaran, serta agar orang-orang awam meninggalkan keadaan yang dilakukannya. Apabila maslahat pada boikot tersebut lebih dominan, yaitu jika pemboikotannya tersebut dapat mengurangi dan mengantisipasi kejahatan, maka hal itu disyariatkan. Namun, apabila yang diboikot dan yang selainnya tidak terpengaruh dengan hal tersebut, bahkan bertambah jelek keadaannya, dan orang yang memboikot lebih lemah, kerugian lebih besar daripada maslahat, maka pemboikotan tidak disyariatkan. Syariat memberi keringanan di dalam memboikot seorang muslim selama 3 hari, apabila tujuannya membela diri dan tidak membolehkan lebih dari hal tersebut. Adapun hikmah di dalam pemboikotan ini bahwa jiwa manusia dapat meresapi sisi-sisi dan kejadian-kejadian yang membuat saling marah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini tentang adab-adab berkaitan dengan pergaulan sama muslim di edisi ketiga. InsyaAllah kita akan bahas pada edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.